Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online Forward Living Church. Selamat bergabung bagi Anda yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama kami. Anda disambut dengan penuh sukacita dan menjadi bagian dari satu keluarga Allah. Mari sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama mau memuji nama Tuhan. Kita mau rasakan setiap kebaikan Tuhan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
mendukung setiap pokok doa jemaat Tuhan yang masuk ke kantor gereja. Kita berdoa untuk proses hukum terkait tanggung jawab di perusahaan yang sedang berjalan agar ada campur tangan dan pembelaan Tuhan. Bapa, kami mengangkat tangan kami mendukung untuk setiap saudara kami ini Tuhan yang sedang mengalami permasalahan hukum di perusahaan Tuhan. Biarlah di dalam nama Yesus ada perlindungan Tuhan di dalam kehidupannya, ada hikmat Tuhan, bahkan di dalam hal yang harus dijalani saat ini ada damai sejahtera Allah tercurah di atas kehidupannya Tuhan. Apapun yang harus dilalui, proses yang harus dilalui Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya, dan biar dia nggak tawar hati, tapi dia boleh hidup terus melekat, terus mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, dan ada kesaksian Tuhan yang luar biasa yang bisa diceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kami senang dapat melayani Anda lebih lagi. Anda dapat mengirimkan pokok doa Anda melalui nomor yang tertera di bawah ini. Dan jangan malu untuk mengirimkan kembali praise report jika doa Anda sudah dijawab Tuhan. Senang dapat melayani dan mensupport pergumulan setiap Anda melalui doa kepada Tuhan. Saat ini, mari sama-sama kita baca dan deklarasikan Bible verse untuk hari ini yang diambil dari Kolose 3:22-24. Mari sama-sama kita baca. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sekali lagi sama-sama kita baca. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Biarlah firman Tuhan ini dapat membangun iman Anda dan mau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara, minggu ketiga bulan Agustus ini kita masih terus belajar mengenai led by the Spirit of God, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh seorang leader kita, Brother Kenigo. Mari lebih antusias lagi untuk belajar firman Tuhan dan jangan lupa untuk mencatat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Hai FLC Family, saat ini FLC menyediakan electronic giving agar Anda dapat memberi secara cashless atau menggunakan beberapa aplikasi e-wallet seperti OVO, GoPay, Link Aja, Dana, Sakuku, dan ShopeePay. Hanya dengan scan barcode berikut ini. Anda juga diberi kesempatan untuk dapat menabur persembahan persepuluhan melalui bank transfer yang tersedia di 70 90 80633 atas nama GBI Forward Living Church. Berilah dari kerelaan hati Anda, dan kami percaya keluarga dan keuangan Anda sudah dimerdekakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar kita hari ini? Saya begitu percaya kalau kita masih bisa ada hari ini, kita diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kehidupan, itu semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan hari ini kembali lagi kita akan diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur hari ini saya diberikan lagi kesempatan oleh Pastor Joshua dan Sister Alena untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di minggu hari ini. Dan sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami masih bisa ada dengan keadaan kami, kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan yang masih kami bisa nikmati hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan dan belajar dan mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini yang akan memerdekakan hidup kami, bahkan firman ini bisa menjadi benih yang baik untuk kehidupan kami, bahkan dalam kami menjalani setiap kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami semua yang ada siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja sehingga firman-Mu ini benar-benar menjadi benih yang baik untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bulan ini kita belajar tentang sebuah tema, bicara tentang led by the Spirit of God. Bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah saudara, hari ini kita memasuki minggu yang ketiga, di mana kita belajar lagi tentang bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Allah. Nah sebelum kita mengerti lebih jauh tentang bagaimana hidup yang dituntun atau yang dipimpin oleh Roh Allah, maka penting bagi kita untuk mengerti posisi kita, siapa kita dan bagaimana status kita di hadapan Allah hari ini. Nah kita ada hari ini karena ada sebuah hubungan sebab akibat. Karena itu tidak mungkin kita berjalan dalam tuntunan Roh Allah kalau kita tidak paham siapa kita dan bagaimana Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Nah kita baca di kitab Roma 6 ayat yang ke-20 sampai yang ke-23. Firman Tuhan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah sebelum kita merdeka, sebelum kita menerima kasih karunia Allah, kita adalah orang-orang pendosa. Kita hidup sebagai hamba dosa. Bahkan firman Tuhan katakan dosa itu menuntun kita bukan pada kehidupan, tetapi pada kematian yang kekal. Namun ketika Yesus yang juga Allah hadir dan menjadi penebus kita, maka kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Hari ini kita bukan menjadi hamba dosa, tetapi kita adalah orang-orang merdeka yang dikuduskan dan menerima hidup yang kekal. Jadi kita adalah orang-orang merdeka yang hidup dalam kasih karunia Allah, yang hidup dalam belas kasih Allah. Dan bukan hanya menerima kasih karunia, tapi kita juga diberikan kuasa oleh Allah. Nah saudara, kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kita bukan hanya orang-orang yang sudah ditebus, kita bukan hanya orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi kita juga orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan kita diberi kuasa untuk menjadi saksinya, untuk bersaksi tentang Kristus, bahkan sampai ke seluruh ujung bumi. Dan pesan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ini dibuktikan lewat kuasa pada hari Pentakosta. Kalau kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di sana ada terjadi tiupan angin keras, lidah-lidah seperti nyala api, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. Ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan
murid-murid Yesus pada waktu itu, bahkan setiap orang yang ada di tempat itu. Maka disitulah terjadi perubahan karakter yang luar biasa, perubahan kehidupan yang luar biasa. Bahkan di sana terjadi pertobatan, di sana terjadi kebaharuan rohani yang luar biasa. Dan firman Tuhan katakan bahwa Rasul Petrus berkhotbah, sekali dia berkhotbah, ribuan orang bertobat. Bahkan di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, kalau kita baca di sana, Petrus bisa menyembuhkan orang. Nah, begitu dahsyatnya kuasa Allah yang bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mengambil peran, ketika kita mengambil otoritas itu, ketika kita mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita, lewat Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya kita juga adalah umat Allah yang diberikan kuasa bukan hanya menjadi saksi Allah, namun Roh itu juga menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kita baca di Roma 8 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah saudara, inilah status, inilah posisi kita di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan bukan hanya memberikan kita hidup, tapi Tuhan memberikan kita roh sebagai anak-anak Allah yang diberikan kuasa, bahkan menerima janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah begitu spesial kita di hadapan Allah. Namun pertanyaannya, apakah kita menyadari? Apakah kita benar-benar menyadari akan hal ini? Apakah kita benar-benar sadar bahwa hidup kita begitu berharga di hadapan Tuhan? Nah karena itu jika kita ingin hidup kita mengalami kuasa, maka kita harus mengizinkan Tuhan, membuka hati, membiarkan Tuhan untuk masuk dalam hidup kita, bekerja dalam kehidupan kita. Dan biarlah roh Allah sendiri yang menuntun setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam perbudakan. Kita tidak lagi hidup di dalam hawa nafsu. Kita tidak lagi hidup di dalam keterikatan-keterikatan dunia. Tetapi kita hidup mulai berjalan di dalam roh yang daripada Allah. Kita mulai hidup dituntun oleh roh yang daripada Allah. Nah saudara, hari ini saya akan bagikan dua tanda orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Atau orang yang hidupnya berjalan dalam tuntunan roh Allah. Nah yang pertama, orang yang hidup berjalan dalam pimpinan roh Allah, maka mereka akan memiliki karakter yang baru. Nah orang yang hidup dalam karakter yang baru, mereka akan selalu ada dalam introspeksi diri. Apakah hidup saya sudah berkenan kepada Allah? Ataukah hidup saya masih berjuang untuk bisa menjadi semakin berkenan di hadapan Allah? Dia akan selalu mengintrospeksi diri. Dia akan selalu melihat pertumbuhan kehidupannya, pertumbuhan kerohaniannya. Apakah dia semakin berkenan atau tidak? Nah saudara, karakter seperti apa sebenarnya yang harus diperbaharui dalam setiap kehidupan orang percaya yang hidupnya berjalan dalam tuntunan roh Allah? Kita baca di kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 8 sampai 11. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
Jadi kita sudah menanggalkan manusia lama. Kita sekarang di posisi manusia yang baru. Orang-orang yang sudah hidup dengan karakter yang baru, hidup dalam kasih karunia. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Manusia baru dalam perspektif Alkitab adalah orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah bertobat dan memiliki karakter yang baru. Nah, orang yang sudah memiliki karakter yang baru, maka akan hidup terus-menerus dengan pembaharuan kehidupan. Maka hidupnya akan selalu diperbaharui menjadi seperti dengan Kristus. Nah, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa lihat, kalau kita melayani, apakah hari ini ketika Tuhan sudah berikan kita kesempatan melayani, kita sudah sungguh-sungguh melayani? Apakah kita sudah berkorban bagi sesama kita? Nah, kalaupun kita bekerja di dalam sebuah perusahaan atau dimanapun kita bekerja, apakah kita sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan benar? Nah, sikap utama orang yang memiliki karakter yang baru adalah dia selalu melakukan introspeksi dirinya. Dia akan selalu mengoreksi dirinya untuk bisa selalu menjadi lebih baik dan semakin lebih baik. Nah, dan apa yang baik dalam hidupnya ini akan menjadi contoh buat kehidupan orang lain, sehingga orang bisa melihat terang Kristus di dalam kehidupannya. Jadi yang pertama ini, orang yang hidup sudah dituntun oleh Roh Allah, maka mereka akan hidup dengan karakter yang baru. Yang kedua, orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Allah atau dipimpin oleh Roh Allah, maka mereka bukan hanya memiliki karakter yang baru, tetapi mereka akan hidup di dalam buah roh. Nah, saudara, kita baca di kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 25. Firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, saudara, kita orang-orang yang sudah hidup baru. Kita ini orang-orang yang sudah diselamatkan. Firman Tuhan katakan, jika kita sudah hidup di dalam Allah, maka hendaklah kita dipimpin oleh Roh Allah. Bahkan kita sudah menjadi milik Kristus, sehingga cara hidup kita bukan lagi menuruti keinginan hawa nafsu duniawi, keinginan-keinginan daging kita, tetapi selalu berpegang pada ketetapan-ketetapan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Nah, biarlah kita mulai hidup di dalam buah roh. Biarlah roh itu yang akan selalu bekerja. Roh itu yang akan selalu berbicara dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga kita selalu berjalan dalam kebenaran Kristus. Bahkan Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, biarlah mulai hari ini Roh Allah memenuhi setiap kehidupan kita. Bahkan memampukan kita untuk melewati setiap fase-fase kehidupan kita. Bahkan melewati setiap pergumulan, bahkan persoalan-persoalan kehidupan kita hari ini. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya. Dan teruslah berjalan dalam tuntunan, dalam pimpinan roh yang dari Allah. Jadi hari ini kita sudah belajar dua hal. Bagaimana tanda orang yang hidupnya dipimpin atau dituntun oleh Roh Allah. Yang pertama, orang yang hidup dituntun oleh Roh Allah, mereka akan hidup dalam karakter yang baru.
Dan yang kedua, orang yang hidupnya dituntun atau dipimpin oleh Roh Allah, mereka akan hidup di dalam buah roh. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk firman yang sudah hamba sampaikan. Biarlah firman ini benar-benar menjadi rema. Bahkan firman ini akan menuntun setiap kehidupan kami untuk kami selalu berjalan di dalam tuntunan Roh Allah. Karena kami percaya ketika kami berjalan di dalam tuntunan Roh dari Allah sendiri, maka kami akan berjalan dalam keputusan-keputusan yang benar. Maka kami akan berjalan dalam kehidupan kami yang selalu diperbaharui. Kami berdoa Tuhan, biarlah mulai hari ini kami memiliki karakter yang baru di dalam Kristus. Bahkan lewat kehidupan kami bisa hidup di dalam buah roh, buah kebenaran dari Kristus. Sehingga Tuhan, kehidupan kami semakin hari menjadi semakin berdampak, bahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hamba selesai, namun kami percaya firman yang ditaburkan hari ini tidak akan berhenti sampai hari ini. Tapi ini menjadi firman yang akan menghidupkan banyak orang. Menjadi firman yang menjadi pegangan, bahkan menjadi firman yang menjadi kekuatan dan pengharapan buat setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan yang melampaui segala akal akan selalu menyertai dan menuntun setiap kehidupan kita, menuntun setiap kehidupan keluarga kita, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah beribadah bersama kami. Teruslah terhubung bersama gereja melalui platform sosial media. Bagi Anda yang belum join Passion, ayo join Passion. Caranya, klik link tree di bio Instagram FLC. Kemudian, klik Join Passion. Di situ Anda dapat mengisi beberapa data yang diperlukan. Kemudian, klik Submit dan Anda akan di-follow up oleh FLC staff agar dapat terhubung dengan kelompok Passion Anda. Kenapa penting untuk join Passion? Karena bertumbuh tidak bisa sendirian. Kita butuh orang lain di sekitar kita yang bisa membantu dan mensupport kita. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat